Gimana Bu? Nanti katanya Bu Yati yang kedua gitu Bu. Oh, nggih. Baik. Suara saya oke Bu. Bu Cantik? Sudah terdengar dengan baik. Siap. Ya. Baik, kita mulai nggih, Bapak Ibu. Bapak Ibu izin memulai untuk kegiatan BIMTEK hari yang keempat hari ini, hari Rabu 3 Maret 2021. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Pertama dan yang utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti kelanjutan dari kegiatan BIMTEK Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh PGRI Kota Salatiga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Sudah hadir di room 112, namun demikian sesuai rencana kita memulai pada pukul 9.30, sehingga ini sudah lebih 6 menit dari rencana kegiatan. Pagi hari ini materinya adalah tindak lanjut dari asesmen nasional yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Pemateri kita ada Ibu Nining Marianingsih MPD, Yati Kurniawati MPD. Akan kami sampaikan CV dari beliau, Ibu Nining Marianingsih. Iya, asesmen internasional itu lah. Iya. Guru di SMK Negeri 1 Salatiga, prestasinya sangat luar biasa. Selain guru berprestasi tingkat nasional, masih banyak prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Ibu Nining. Selanjutnya untuk Ibu Yati Kurniawati juga sama, prestasinya di tingkat nasional, juara guru OGN tingkat nasional, saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 9 Salatiga. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami akan berikan kesempatan pemateri pertama kepada Ibu Nining Marianingsih MPD. Kepada Ibu Nining Marianingsih, dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya akan share screen. Saya menyapa dulu Bapak Ibu hebat ya, anggota PGRI Kota Salatiga. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa ya di sesi keempat untuk pelatihan BIMTEK ya, BIMTEK Asesmen Nasional. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan kita diskusikan pada pada pagi hari ini adalah tentang tindak lanjut asesmen nasional. Nah, apa sih tindak lanjutnya setelah kemarin kita 3 hari Bapak Ibu, 3 kali pertemuan maksud saya, 3 kali pertemuan Bapak Ibu sudah nguplek-nguplek tentang asesmen nasional. Kita cek dulu untuk PPT saya sudah masuk Bu Katarina? Sudah Ibu. Sampun ya? Oke, terima kasih. Ya, saya mulai slideshow. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita ketemu, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Nining Marianingsih dari SMK Negeri 1 Salatiga. Saat ini saya mengampu mapel akuntansi. Nah, Bapak Ibu, kita akan berbicara, nanti juga akan sedikit informasi tambahan yang mungkin Bapak Ibu akan, yang belum disampaikan oleh yang lain, karena ini ada beberapa bocoran, kebijakan-kebijakan insya Allah akan segera rilis bulan depan. Oke, kita akan memulai. Tindak lanjut hasil asesmen nasional, baik berupa AKM, survei karakter, maupun survei lingkungan belajar. Nah, di sesi pertama saya akan lebih banyak berbicara tentang kebijakan, sedangkan teknisnya tentang yang di kelasnya, tentang di mapelnya nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Yati. Oke, baiklah Bapak Ibu. Wah, ini ketutup ya ininya ya. Saya ke gini aja deh. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui dulu, kita refleksi kembali bahwa
yang kita lakukan, kita sudah belajar, ada yang sebelumnya juga sudah belajar di kementerian, bahwa sumber data ketika kita ingin mengetahui mutu pendidikan yang sudah kita lakukan, yang telah kita godok, yang sudah disosialisasikan, yaitu berupa asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional itu sudah tidak kita bahas lagi. Yang jelas untuk tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada bulan September ya, baik berupa AKM maupun survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, sumber-sumber data pendidikan yang ada baik berupa asesmen nasional, kalau kita mengenal Dapodik, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi. Kalau di madrasah ini nih, ada EMIS dan Simpatika, itu hampir serupa Dapodik ya. Ada platform guru dan kepala sekolah. Kalau saya sebagai SMK ada Tracer Studi, itu penelusuran tamatan. Ada data GTK, ada survei BPS, ada sumber big data lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, kenapa sih itu harus ditelaah? Gunanya untuk apa? Sebenarnya muara dari semua laporan-laporan itu tertuju adanya sebuah laporan yang akan mengukur sebuah mutu. Nah, dari laporan yang besar ini nanti muncul laporan pemerintah, baik itu profil sekolah, rapot mutu sekolah, ada profil daerah, maupun rapot mutu pendidikan daerah. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan rapot mutu sekolah. Kalau dahulu itu ditangani oleh LPMP ya. Kalau sekarang sudah menggunakan sistem secara online, kita mengisi sendiri, kita nanti bisa download maupun mengunduh sendiri. Bapak Ibu, mutu pendidikan yang baik sangat berpengaruh pada terciptanya generasi yang terdidik dan berakhlak. Hal inilah yang menjadikan di sini ya, kalau kita berbicara tentang rapot mutu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak hanya berfungsi hanya untuk menjamin perencanaan pendidikan saja, namun pada para pendidik ataupun guru itu istilahnya itu melalui proses pendidikan itu bisa terlaksana, bisa mengukur apakah pendidikan yang kita laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan standar nasional. Nah, tentu saja Bapak Ibu, rapat untuk menjamin mutu pendidikan tersebut memberikan dampak yang positif pada sekolah maupun pada pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan sedikit informasi tentang rapot mutu pendidikan. Nah, Bapak Ibu, rapot mutu pendidikan merupakan sebuah data, data hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh Pusat Data Statistik maupun Kebudayaan. Dan di sini nanti asesmen nasional itu sebagai salah satu sumber daripada rapot mutu itu sendiri, karena di situ akan mencerminkan sejauh mana penguasaan kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Hal ini akan membantu setiap layanan pendidikan untuk meningkatkan ya jaminan mutu pendidikannya, mulai dari proses perencanaan pendidikan, kualitas kontrol hingga lainnya sesuai secara baik dan juga sesuai dengan standar pendidikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dulu memang lembaga yang mengeluarkan rapot mutu pendidikan itu lebih dikenal dengan LPMP, diterbitkan setiap 5 tahun sekali. Tentunya pendataan dilakukan secara berkala, kalau kita rapot mutu pun juga secara berkala yang kita isi sendiri sekarang, itu dapat dikoordinasikan dengan semua dinas pendidikan yang terkait untuk lebih lengkapnya. Sehingga semua data dan aspek mutu pendidikan bisa dilaporkan dengan baik. Tidak hanya itu Bapak Ibu, data yang dilaporkan pun bisa menjadi lebih transparan dan terbuka untuk diketahui secara umum. Pendataan yang transparan tersebut tentunya bisa diketahui oleh semua pihak tanpa ada yang ditutupi. Sehingga apa Bapak Ibu, proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah diharapkan tentu menjadi lebih baik.
Bapak Ibu guru hebat, raport mutu pendidikan memang mengacu kepada 8 standar pendidikan nasional, di mana standar nasional pendidikan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah mutu pendidikan sudah tercapai dengan baik atau belum. Pertama, kalau kita berbicara tentang standar isi, itu mencakup materi atau tingkat kompetensi untuk mencapai sebuah standar minimal pada setiap jenjang pendidikan. Dan yang kedua, kalau kita berbicara tentang standar proses, itu meliputi bagian pelaksanaan proses pembelajaran yang kreatif sesuai dengan bakat dan minat. Selain itu, Bapak Ibu, standar pendidikan nasional yang ketiga, yaitu tentang kompetensi lulusan, itu dikhususkan terutama untuk pendidikan dasar dan juga menengah. Ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang standar pendidik dan tenaga, itu mengharuskan para pendidik memiliki kualifikasi akademik yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Poin kelima dalam raport mutu yaitu standar sarana dan prasarana, mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki sarana prasarana berupa bisa perabotan, media hingga sumber belajar yang layak, yang akan mendorong, yang akan mendukung kemampuan siswa dalam memiliki memiliki karakter serta memiliki kemampuan-kemampuan dasar. Hal inilah yang berguna untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran dan menjamin mutu pendidikan dengan baik. Bapak Ibu juga mengenal tentang standar pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan sekolah. Tidak hanya itu Bapak Ibu, standar pendidikan nasional yang berupa standar pembiayaan yang konsen pada pembiayaan dan juga biaya operasional setiap satuan pendidikan juga perlu terukur. Serta yang terakhir tentu saja standar penilaian pendidikan yang mengacu kepada penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik maupun satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, raport penjaminan mutu tersebut bisa dibilang baik apabila telah memenuhi standar pendidikan nasional yang ada. Apa sih ini ya? Kenapa sih perlu raport mutu pendidikan? Itu tentu saja tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, karena di pertemuan 1-3 sudah dibahas sedemikian rupa bagaimana posisi kemampuan literasi siswa kita, bahkan guru kita juga sama ya. Yang kedua, ini juga bisa membantu sekolah dalam menghadapi persiapan akreditasi sekaligus nanti ya. Makanya di sini nanti dievaluasi ini ada akreditasi ataupun reakreditasi. Perlu diketahui untuk ke depan, bahkan nanti akreditasi itu ke depannya tidak harus para asesor itu datang ke sekolah secara langsung. Bila itu memang sudah dinyatakan baik, itu tinggal cross-check data-datanya, kita masukkan data-datanya pada program. Di sini asesor hanya mengecek bisa tanpa mendatangi. Apalagi misalkan sekolah yang sudah akreditasinya A dan ini dinyatakan baik kembali, dia hanya cross-check bisa tanpa datang ke sekolah. Ini yang kita wujudkan ya, karena kita biasanya untuk akreditasi itu persiapannya luar biasa. Selain itu Bapak Ibu, raport mutu juga bisa diambil sebagai laporan formal sekolah ya, yang menunjukkan bukti bahwa pencapaian suatu sekolah berada di tingkat tertentu. Selain itu juga bisa untuk menjamin peningkatan sarana dan prasarana. Itu tadi kita berbicara masih secara teoritis sekali. Kenapa? Asesmen nasional itu dijadikan masukan dalam pengelolaan raport mutu sekolah. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan melihat dulu ya timeline ya. Ini secara nasional, ini di tahun 2020 sudah dikembangkan framework assessment, ada pengembangan instrumen, ada uji coba instrumen, ada pengembang semuanya ya, simulasinya sudah. Kalau di kementerian kemarin juga ada pelatihan AKM, itu juga sudah diikuti oleh ribuan bahkan jutaan guru. Kemarin juga sudah ada pelatihan proktor dan teknisi, kemarin didukung oleh LPMP pun dia sudah sempat mengadakan pelatihan secara offline juga. Kebetulan sekolah kami menjadi uji coba kemarin yang offline dari LPMP. Nah, Januari ini sudah disosialisasikan. Untuk Maret, ini nanti ada kejutan Bapak Ibu. Ini nanti akan dirilis AKM kelas. Nah, apa sih AKM kelas ini? Ini menjadi asik, ya. Kalau kita berbicara kemarin, wah, AKM umum, AKM nasional itu tidak berpengaruh terhadap guru-guru. Tetapi kalau kita pikirkan seperti ini, Bapak Ibu.
seorang siswa yang dihadapkan pada soal-soal AKM, tentu dia tidak akan dapat mengerjakan tanpa dibekali. Bukan kita menyiapkan AKM secara khusus, nih, tetapi ketika pembelajaran guru memang setiap harinya tidak kontekstual, tidak literat, tidak mengupas tentang literasi, numerasi, itu akan, saya yakin semua hasilnya rendah. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan soal-soal tersebut. Nah, permasalahannya adalah kita biasa mengajar dengan yang tidak kontekstual, hanya sering kita itu hafal tetapi tidak bermakna ya. Setelah dia mengajar apa sih itu yang sering kita lupakan. Oleh karena itu di bulan ini nanti mungkin akan segera rilis ya AKM kelas untuk familiarisasi sistem kesatuan pendidikan. Ini nanti baru juga di mana setiap Bapak Ibu guru nanti untuk KBM-nya, untuk cara mengajarnya diarahkan supaya bisa kontekstual dan ketika membuat soal-soal itu adalah diadaptasi dari soal-soal AKM yang sudah ada. Jadi kalau saya akuntansi bagaimana saya itu ketika membuat soal ya udah soalnya adalah model-model AKM, bukan soal bahasa Indonesia atau matematika lagi nggih, tetapi soal akuntansi yang sudah AKM banget. Sehingga siswa terbiasa untuk menjawab, untuk memecahkan masalah-masalah, sehingga literasinya main, numerasinya juga main. Nah, nanti di bulan Juni 2021, desainnya adalah kita mulai evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis, dan di Agustus 2021 nanti rilis AKM kelas sebagai tools diagnosis guru mengenai level kompetensi individu siswa. Nanti di Jawa Tengah nanti juga akan segera rilis Bapak Ibu. Berbahagialah nanti terutama yang guru-guru penggerak ini nanti akan diberi kesempatan belajar banyak mengenai hal ini. Sehingga nanti diharapkan di bulan November tahun 2021 akan sudah mengevaluasi pemanfaatan AKM kelas oleh guru. Kalau kemarin kita masih general ya, umum, hanya soal literasi, hanya soal numerasi, dan itu terbatas di kebanyakan kan kita berasumsinya itu ke bahasa Indonesia ataupun matematika. Ini enggak, kita sudah dituntut untuk membuat kerangka pembelajaran yang muaranya nanti kita sendiri harus mengajar ala AKM kelas, ala AKM, ala apa ya? Pembelajaran yang kontekstual. Jadi tidak hanya soal-soal hafalan. Kita sudah dituntut melaksanakan AKM kelas. Kita akan tunggu rilisnya ya. Kalau saya sudah dapat bocorannya, insya Allah ini segera rilis. Dan nanti juga akan ada kejutan terutama untuk guru Bapak Ibu guru SMK. Ini nanti akhir bulan ini atau insya Allah paling lambat awal bulan depan itu akan disosialisasikan kurikulum 2021 ya, 2020 utamanya untuk SMK, di mana ada mapel-mapel yang itu masuk ke produktif seperti matematika, bahasa Inggris di kelas 2 dan 3 intinya nanti akan ditarik ke produktif. Jadinya adalah matematika kejuruan. Jadinya adalah bahasa Inggris kejuruan. Ini nanti akan segera rilis insya Allah semester depan, tetapi untuk sosialisasinya akan segera dilaksanakan kalau tidak salah bulan depan. Oke, kita tunggu dari kementerian. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan fokus ke rancangan tindak lanjut hasil asesmen nasional. Bapak Ibu, ini ada beberapa draft ya. Saya akan menyampaikan program-program secara teoritis terlebih dahulu, rancangan-rancangan dari kementerian terlebih dahulu sebagai informasi kepada Bapak Ibu anggota PGRI di Salatiga sekitarnya. Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang sudah dirancang. Yang pertama adalah diseminasi hasil ke dinas dengan tujuan itu memastikan distribusi scorecard ke setiap satuan pendidikan, di mana ini menggambarkan gambaran umum hasil nasional, cara memaknainya, poinnya tidak lanjut di dinas kesatuan ya, ini akan dilanjutkan ya, dilaksanakan baik itu oleh Ditjen PAUD maupun Dikdasmen maupun Ditjen
vokasi, di mana ini melibatkan beberapa unsur, baik itu Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi hal ini nanti akan saling bekerja sama, akan saling kait mengait. Yang berikutnya ada pendampingan satuan pendidikan, di mana warga satuan pendidikan mampu menganalisa dan memanfaatkan scorecard tersebut. Dia bisa merancang tindak lanjut follow up, ada juga perbaikan program dan kegiatan sekolah, khususnya dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Jadi kuncinya adalah kembali ternyata ATM itu kita dituntut untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan dalam mengajar, terobosan-terobosan dalam inovasi pembelajaran. Sesuai yang saya katakan tadi, kalau pembelajaran kita adalah pembelajaran yang biasa-biasa saja, tanpa menyentuh kepada literasi ataupun numerasi, apapun saya yakin kemampuan siswa ya juga akan stuck seperti itu. Kembali ketika dia dites, baik melalui PISA ataupun yang lain, hasilnya akan rendah. Kenapa? Karena guru tidak membiasakan diri mengajar secara kontekstual. Karena guru tidak terbiasa melakukan inovasi pembelajaran dan menjawab kebutuhan secara nyata. Inilah tugas kita nanti yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Yarti. Nah, Bapak Ibu, ini ada penguatan satuan pendidikan, di mana ini juga meliputkan seluruh unsur nanti dari KKG, MGMP, dari MKKS, dari guru, kepala sekolah hingga pengawas ya. Ini memiliki tujuan bahwa satuan pendidikan dan warga satuan pendidikan itu dapat membuat sebuah rancangan program dan kegiatan mutu layanan pendidikan, khususnya untuk perbaikan dan kembali kata kuncinya adalah ke inovasi pembelajarannya. Kadang saya mendengar kalimat yang lucu seperti ini. Ya kita nggak usah ngapa-ngapain untuk AKM, nggak usah bingung. Memang tidak usah bingung ya, tetapi saya katakan bahwa siswa kita atau sekolah kita nanti yang akan istilahnya itu seperti prasmanan. Nanti di slide saya ada, Ibu. Jadi kita berdasarkan AKM itu kita akan dipotret secara nyata. Sebenarnya sekolah kita itu semacam apa? Siswa kita itu semacam apa? Potret itu nanti mencerminkan. Kalau memang hasilnya jelek, berarti guru-gurunya yang mengajar siswanya tersebut juga belum sesuai dengan standar, Bapak Ibu. Oke, nanti di slide ada. Nah, di samping itu kita nanti ada di monitoring dan evaluasi, di mana ini tujuannya adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya untuk perbaikan serta inovasi pembelajaran di tingkat pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, bila dirancang seperti ini Bapak Ibu, kita ada mulai dari ini ya, ini dari 21 hingga 22, ini dari hasil diseminasinya, nanti ada penguatan satuan pendidikannya, ada pendampingan, serta ada MONEF. Itu tadi gambaran secara umum Bapak Ibu, gambaran secara umum, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya adalah Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu, sebenarnya AKM itu kalau saya katakan itu sebuah prasmanan ya. Itu dikembalikan ke sekolah lagi. Iya betul, itu dikembalikan ke sekolah lagi. Kalau hasilnya jelek, yang menganalisis adalah sekolah sendiri. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, sekolah akan membuat program tersendiri untuk meningkatkan mutunya, untuk meningkatkan KBM-nya itu seperti apa, dilakukan oleh setiap sekolah tersendiri. Nah, sekolah juga melaksanakan program-program tersendiri untuk melakukan perbaikan jika memang nanti hasilnya jelek. Tapi kita tidak usah berbicara hasilnya jelek ya. Tapi kalau melihat soal seperti itu, saya mencoba membuat soal yang sesuai dengan bidang saya pun itu membutuhkan, saya memang harus banyak belajar di sini. Tidak bisa ketika kita merancang dari KBM sampai evaluasinya itu memang dibutuhkan benar-benar kemampuan gurunya sendiri untuk juga berliterat, untuk bisa menghubungkan sebuah pembelajaran dengan kontekstual kehidupan nyata, sehingga apa yang kita ajarkan itu bermanfaat, itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tidak hanya
sebatas itu berhenti di teori saja. Nah, sekolah juga mengevaluasi program sendiri. Demikian Bapak Ibu. Nah, tantangan kita dari apa yang saya paparkan di slide-slide sebelumnya tadi, bahwa tantangan kita dalam menghadapi asesmen nasional itu merupakan program nasional, di mana Bapak Ibu pembelajaran dengan strategi AKM literasi dan numerasi itu akan dilaksanakan nantinya di semua mapel. Kita tidak hanya fokus ke tesnya saja, kita tidak hanya fokus hanya ke AKM, ke numerasi literasi yang dilaksanakan September, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengajar strategi AKM di mapel-mapel yang kita ampu. Ini nanti dikaitkan, dievaluasi dengan model AKM untuk semua mata pelajaran. Bersiap-siap, kita harus mengubah mindset kita harus merubah mental kita, supaya ketika kita mengajar itu benar-benar dipersiapkan dengan bagus, dan sekali lagi itu secara kontekstual. Bapak Ibu, ini kalau kita kaitkan, kalau saya kaitkan dengan program-program di Jateng, ini kebetulan saya juga pengelola diklat online di Jawa Tengah, khususnya untuk SMA, SMK maupun di Diksus, ya. Itu kita lihat untuk tujuannya, ya, ini untuk meningkatkan kapasitas pedagogi guru melalui kurikulum Guru Merdeka Belajar. Nanti setelah ini akan dibuka diklat secara besar-besaran setelah ini, ya. Ini ada berbagai, tetapi yang sifatnya lebih ke PJJ atau online. Di berikutnya lagi memang ada peningkatan kapasitas guru melalui penguasaan strategi literasi dan numerasinya. Jadi tidak hanya siswa, ya, yang harus dipertajam kemampuan literasi dan numerasinya, tetapi guru pun, ya, nanti juga akan ada beberapa tes bagi kita sebagai seorang guru tentang AKM. Kita juga akan dites untuk literasi maupun numerasi kemampuan guru-guru yang mengajar. Berikutnya adalah untuk peningkatan kapasitas guru melalui penguasaan strategi, khususnya adalah problem based blended learning. Kita bisa memanfaatkan, ya, blended learning, ya, bisa online offline, kita padukan medianya juga bisa blending, ya, kita kawinkan, kita mixkan, kita cari yang terbaik, dan tentu saja adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Berikutnya, tujuannya adalah peningkatan kapasitas guru dalam melakukan asesmen yang selaras dengan asesmen nasional, maupun menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan kapasitas guru, termasuk di dalam penilaian kinerja guru. Nah, aktivitasnya apa saja Bapak Ibu? Pelatihan Guru Merdeka Belajar untuk semua guru dibuka seluas-luasnya. Pelatihan kurikulum Guru Merdeka Belajar, baik itu mengenai how to manage kelas, bagaimana memanage sebuah kelas, RPP-nya, tentang asesmen formatifnya, PJJ, dan juga nanti ada pelatihan strategi pembelajaran literasi dan numerasi untuk guru yang terpilih. Ini khususnya guru-guru penggerak nih, ya Bapak Ibu. Mungkin ini kayaknya ada pendaftaran guru penggerak lagi, ya, silakan diikuti, kalau nggak salah sampai 10 Maret nanti, ya, batas untuk angkatan 3 kalau nggak salah nih. Dan juga ada pelatihan kurikulum siap asesmen nasional untuk guru yang terpilih. Untuk guru yang terpilih, berbahagialah. Nah, untuk Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ini akan ada laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaporan guru, dan nanti juga di surat kabar guru belajar edisi sekolah Merdeka Belajar Jawa Tengah nanti akan dikompen, dicampurkan, dilaporkan. Untuk proyek terkait dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng, ini ada optimalisasi PJJ dan inovasi sekolah berbasis pembelajaran digital. Oleh karena itu, mau tidak mau, setiap guru harus menyambut era digitalisasi dengan cara meningkatkan kemampuan digitalnya, sehingga mampu mengajar siswa dengan baik dan tepat sasaran. Mungkin sebentar lagi vaksinasi akan dilaksanakan, ya, tetapi di Salatiga belum sampai ke guru-guru. Ini dituntut kita untuk blended learning, Bapak Ibu, supaya kita
mampu mengajar, memadukan online, offline, dan yang terbaik sesuai dengan kondisi siswa. Bapak Ibu, pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. Kalau nanti cara menganalisanya akan dibahas oleh Ibu Yati, ya. Seperti apa sih yang kebutuhan khusus seperti apa? Bapak Ibu, AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid, ya. Sudah dijelaskan di pertemuan 1 sampai 3 bahwa tidak ada laporan secara individu, tetapi diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Kalau kita tugasnya di kelas saja, kalau secara nasional tidak lagi. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid, artinya teaching at the right level, pembelajaran yang sesuai dengan levelnya. AKM kelas ini bebas diakses oleh guru di semua sekolah, baik itu tingkat sekolah dasar, ataupun sekolah SMP, maupun di sekolah atasnya, menengah ataupun atas. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau di AKM nasional, ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Maka kalau kita berbicara tentang AKM kelas, fungsinya fungsi formatif, yaitu untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Nah, yang di individu ini adalah tugas seorang guru, bagaimana kita itu mengerti bahwa siswa itu paham tentang apa yang kita ajarkan. Nah, Bapak Ibu, perbedaan yang kedua, di AKM nasional ini, sampel peserta didik sudah tahu pasti ya, sudah melaksanakan kemarin di kelas 5, 8, sampai 11 ditentukan oleh Kemendikbud, ya, itu secara acak nanti. Sedangkan AKM kelas yang akan dikembangkan nanti Bapak Ibu, itu peserta didik dari kelas 2, ya, kelas 1-nya belum ini. Sesuai dengan kebutuhan diagnosa guru, nanti diagnosanya guru dibahas oleh Bu Yati. Nah, untuk AKM nasional, pelaksanaannya terstandar oleh pusat, sedangkan AKM kelas akan dilaksanakan oleh guru di kelas-kelas. Ini akan menjadi topik tersendiri, sangat menarik, kalau kita berbicara tentang AKM kelas. Bagaimana mengajar yang muaranya nanti siswa itu di pelajaran kita paham, bisa mengaplikasikan, sehingga masuk ke level 4-4-nya adalah ini saya lewati karena nanti dibahas Bu Yati. Nah, Bapak Ibu, dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita memang harus menyiapkan para murid, para siswa penerus bangsa, siap mampu menghadapi abad 21. Tugas kita sebagai seorang guru adalah melaksanakan KBM, yang intinya adalah berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Laksanakan pengukuran hasil belajar secara otentik dan objektif, baik itu melalui tes formatif maupun tes sumatif. Nah, berbicara lagi tentang AKM kelas, persiapan kita sebagai seorang guru apa nih? Kalau kita yang AKM nasional, oke, kita tinggal ikut pemerintah. Tetapi untuk mencapai itu, setiap guru pun harus berpartisipasi mengajar di kelasnya, membiasakan siswa untuk berliterasi, ya, untuk selalu giat berliterasi, untuk memiliki ketertarikan terhadap literasi. Ada pembelajaran di mana itu dituntut supaya siswa bisa itu melakukan pembelajaran yang intinya adalah berbasis kompetensi. Kalau selama ini kita masih banyak Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran berbasis konten. Nah, di AKM ini, di AKM kelas nanti, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Apa sih pembelajaran yang berbasis kompetensi tersebut? Yang pertama, ya, kalau kita bandingkan ya, kompetensi tentu saja ini Bapak Ibu, apalagi yang instruktur K13 sudah hafal, ini orientasinya berpusatnya tentu saja kepada peserta didik, kepada kebutuhan peserta didik, bukan lagi hanya kita ngejar materi. Tidak seperti itu. Kalau di konten, pusatnya pada penguasaan materi pembelajaran. Tetapi kalau ini pada kebutuhan peserta didik. Sehingga nanti akan terjadi diferensiasi Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah belajar untuk memahamkan konsep dan keterampilan Bapak Ibu di pembelajaran berbasis kompetensi ini. Bukan untuk belajar hanya sebatas cakupan materi. Oleh karena itu ketika saya khususnya di SMK, guru-guru yang
kompetensi non produktif juga menyesuaikan yang produktif, apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan matematika, di akuntansi dibutuhkan matematika aplikatif yang apa? Oh, misalkan kita akan berbicara tentang pendapatan dan bunga di bank seperti apa, tarifnya seperti apa, itu akan selalu berhubungan, jadi tidak terpisah. Nah, di samping itu, ini juga menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan di pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik-topik tertentu. Pada pembelajaran kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, ya, real ini ya, sedangkan yang konten pembelajaran ini terkadang kurang ya, seringnya kurang ya. Kita sudah mengaitkan terkadang itu kurang dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kadang-kadang ketika kita mempelajari konsep-konsep tertentu, kita berpikir sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu relevansi saya apa? Nah, misalkan gitu ya. Kembali karena saya ini pengajaran SMK, misalkan di matematika itu ada tangen, pelajaran kotangen. Untuk konsep-konsep yang memang jauh dari jurusan itu, kita bisa menaruh materi itu sedikit, tapi diperluas yang berkaitan dengan kejuruan. Misalkan untuk IPA, bagaimana dia itu untuk jurusan boga, lebih ke pencampuran gizi, itu diperbanyak di situ. Itulah yang dinamakan berdasarkan kebutuhan nyata siswa. Kalau SMK mungkin realistik gitu ya, tapi saya yakin untuk SD maupun SMP dan SMA juga sama. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir untuk pembelajaran berbasis kompetensi ini cirinya adalah orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, bukan hanya sekedar nilai akhir saja. Sehingga kalau kita bicara lebih lanjut tentang pembelajaran yang kontekstual yang dibutuhkan dalam AKM, itu orientasi pencapaiannya adalah kompetensi. Prinsipnya yang pertama berpusat kepada peserta didik, dia pembelajarannya itu selalu terpadu ya, selalu berkesinambungan, selalu berjalan satu dengan lainnya, itu selalu terkait. Dan dia bila dilakukan dengan sudut pandang itu ada keunikan universal. Peserta didik itu adalah unik, maka kita tidak bisa menuntut perkembangannya sama. Masing-masing memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam pencapaian belajarnya. Selain itu, pembelajaran dilakukan juga secara bertahap dan terus-menerus. Ini dihadapkan biasanya ke problem solving ya, sehingga siswa cenderung berpikir secara kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, pembelajaran juga dilakukan secara multi strategi ya, tidak hanya satu strategi saja, tetapi ini bisa beberapa strategi. Ini mohon maaf, ini Bapak Ibu, ini tidak saya slide show-kan karena ini ketika saya slide show-kan ini pecah di laptop saya Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang terpotong ya, makanya ini tidak saya fullkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bahwa peran guru sebagai, kembali di kurikulum 13 itu ada sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Nah, di samping itu kita nyambung ke pembelajaran kontekstual, di mana pada hakikatnya pembelajaran kontekstual adalah sistem yang mendorong pembelajaran untuk membangun keterkaitan independensi, relasi penuh, makna antara apa yang dipelajari dengan realitas, lingkungan personal, sosial, dan kultural yang terjadi sekarang. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu melakukan hubungan yang bermakna ya, making meaningful connection, harus ada makna di setiap pembelajaran. Dia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, doing significant work, sesuai yang relevan, di mana kita bisa mengatur belajar yang diatur sendiri. Dan dia ada kolaborasi, ini juga sesuai ciri-ciri pembelajaran abad 21. Ada dia critical and creative thinking, dia ada mengasuh atau memelihara pribadi siswa, di mana siswa memelihara pribadinya, yaitu dia bisa mengetahui, dia memberikan attention, perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Siswa menghormati teman dan orang dewasa ya, namun siswa tidak akan berhasil tanpa dukungan orang-orang yang mendorongnya, orang-orang dewasa dalam hal ini guru. Dan juga mencapai standar yang tinggi. Selanjutnya dia tentu saja menggunakan
menggunakan penilaian yang otentik atau using authentic assessment. Itulah persiapan kita. Jadi kita memang tidak bisa cuek, tidak melakukan apapun. Kita harus berubah. Kita harus mulai bergerak dari sekarang. Siapkan inovasi pembelajaran sebaik-baiknya dalam rangka membekali peserta didik sehingga dia bisa berliterasi maupun bernumerasi. Bagian akhir saya akan memberikan rancangan strategi KBM berbasis kompetensi ya. Bapak Ibu yang terbiasa melakukan inovasi tentu tidak akan merasa kesulitan untuk merancang sebuah strategi dalam rangka tindak lanjut asesmen nasional. Nah, yang perlunya adalah bahwa asesmen itu kita selalu belajar tentang segitiga belajar. Di situ ada pembelajaran, di situ ada asesmen, dan di situ ada kurikulum. Pengalaman belajar murid itu adalah clue utamanya. Di sini akan dipadu oleh kompetensi guru serta kompetensi kepemimpinan sekolah. Karena apa Bapak Ibu? Ketika tiga hal ini tidak bisa disatukan, maka ini akan susah. Deh. Guru sudah ngotot tetapi tanpa diimbangi kepala sekolah, ini juga akan susah. Karena apa? Baik kepala sekolah melalui kurikulum, bagaimana dia berupaya menciptakan pembelajaran yang mengacu kepada AKM. Tetapi kalau ya udah cuek tidak melakukan apa-apa, saya yakin hasil AKM-nya itu pasti akan terpotret. Potret bahwa memang sekolah tersebut memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula kalau sudah terbiasa stakeholdernya itu mendukung, pasti juga hasilnya berbeda. Karena apa? Setiap siswa terbiasa dengan literasi dasar. Setiap siswa terbentuk karakternya. Sehingga tidak perlu pusing-pusing untuk menghadapi AKM nasional. Ini sedikit yang saya ambil ini dari buku saya ya, yang bukan kelas biasa. Bagaimana contoh aplikasi-aplikasinya supaya siswa itu kontekstual, Bu Nining. Hanya sedikit contoh, saya ambil dua saja deh. Ini Text Goes to School untuk materi perpajakan di Indonesia, ini untuk pelajaran SMP. Jadi ketika kita berbicara menerangkan hanya sebatas pajak itu apa, kita hanya diskusi. Ada kalanya kita perlu mengajak siswa mengikuti proses pembelajaran dengan narasumber yang memang dari pajak. Why not? Siswa akan mengalami pengalamannya, dikemas, kita mengundang guru tamu, dikaitkan. Setelah itu mendapat pelajaran dari pajak, tak perlu jauh-jauh mencari sumber belajar, karena sesungguhnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat pun terdapat banyak sumber yang bisa mewakili titik awal proses pembelajaran. Siswa bisa menjadi reporter handal, menganalisa permasalahan-permasalahan pajak, hasilnya dipresentasikan, dan seterusnya. Satu contoh nanti lagi ya sebelum masuk ke materi Bu Yati, kalau yang saya lakukan di SMK ini yang sering iya, yang proyek saya mungkin beberapa teman sudah pernah juga ini ya cerita saya tentang proyek Apa Manis ya. Apa Manis itu aplikasi pembukuan macam-macam usaha dan bisnis. Jadi di SMK saya mengajar laporan keuangan, tapi sekaligus saya mengajar tentang membuat laporan keuangan di spreadsheet sampai makro. Oke, saya mencoba aplikasikan bahwa untuk membuat, kalau kita di SMK itu pembelajarannya harus berbasis proyek, berbasis produk. Maka sambil mereka magang, mereka disebar untuk melakukan observasi ke tempat-tempat usaha mikro. Kenapa saya pilih mikro? Ini sesuai kebutuhan. Kalau di akuntansi, memang untuk diterima di usaha-usaha makro itu agak susah. Magangnya di sektor-sektor mikro. Seperti misalkan di BPR, di bank-bank kecil. Tetapi di situ siswa akan mencari data. Dia mencari data sebenarnya pembukuan apa ya, pembukuan yang belum dibukukan dikelola secara komputerisasi apa. Itu yang saya sebut dengan investigasi usaha. Dari usaha tersebut, data akan dianalisa, diverifikasi. Mana sih sebenarnya yang bisa kita bantu membuatkan laporan keuangan, membuatkan sebuah proyek yang tidak dimiliki. Biasanya dia hanya Excel saja tanpa diolah. Nah, dari situ akan dirancang sebuah produk, dievaluasi, kemudian ditindaklanjut. Ini mencerminkan hasilnya Bapak Ibu. Bagi siswa atau kelompok yang memang pengetahuannya masih rendah, dia akan membuat aplikasi yang masih sederhana.
sederhana aja. Tetapi mungkin yang penguasaannya tinggi, bahkan aplikasinya itu bisa sampai benar-benar dipakai oleh yang tempat dia survei. Beberapa siswa berhasil sampai aplikasinya itu terjual. Dari itu kita tidak usah banyak teori. Ternyata apa yang kita ajarkan itu bisa kontekstual, berguna bagi masyarakat. Itu adalah sedikit persiapan tentang AKM kelas. Saya rasa itu, Ibu, nanti untuk tugasnya akan kita kupas di sesi akhir saja nih. Selanjutnya ini akan saya serahkan kepada Pak Eka maupun Bu Katarina untuk lanjut ke sesi 2 sebelum tanya jawab. Begitu ya Bu Katrin? Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nining, paparan yang luar biasa. Beberapa poin penting yang bisa kita catat dari paparan Ibu Nining bahwa dalam menghadapi AKM, kita sebagai guru itu harus introspeksi. Apakah pembelajaran kita itu sudah mengarah ke tuntutan bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan asesmen kompetensi nasional ini. Kemudian kompetensi minimal maksudnya. Bapak Ibu, kita juga sebagai guru perlu bertransformasi, selalu mengupgrade diri agar kita bisa menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Jadi kita harus inovatif, kreatif, bagaimana kita menuntut anak didik kita bisa inovatif, kreatif, tapi diri kita sendiri sebagai pendidik, sebagai guru, belum pada tataran tersebut. Saya kira itu sedikit poin pentingnya dan banyak hal tadi sudah disampaikan. Kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua. Apakah Bu Yati sudah siap ini untuk memaparkan materi yang kedua? Sudah siap, Bu. Oh, baik. Kalau begitu kami persilahkan sepenuhnya kepada Ibu Yati webinar ini untuk menyampaikan paparannya. Monggo Ibu Yati. Fintech Assessment Nasional dan Kota Salatiga. Bapak dan Ibu, enggak, waktu yang Oke. Ya, Bapak dan Ibu, ini saya posisi di Dinas Pendidikan yang menyesuaikan posisi kan tadi backlight. Bapak dan Ibu, saya akan menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Nining terkait dengan tindak lanjut hasil asesmen nasional. Jadi kalau Bu Nining sudah menerangkan Sepertinya Bapak dan Ibu, ini komponen AKM kemarin pada pertemuan 2 minggu lalu sudah di-share oleh masing-masing pemateri, baik komponen AKM yang terkait dengan literasi maupun ketika siswa sudah selesai mengerjakan AKM, maka nanti hasilnya itu akan terbagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang masih perlu intervensi siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks atau membuat interpretasi sederhana.
Di dalam kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Pada tingkat cakap, murid mampu membuat interpretasi dari yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, dan yang level mahir, murid mampu evaluasi isi dan kualitas cara penulisan suatu teks dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Kemudian kalau yang di numerasi Bapak dan Ibu, pada tahap masih memerlukan intervensi khusus, di sini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan. Jika pada tahap dasar, maka murid memiliki keterampilan dasar matematika yang meliputi dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Pada level cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan pada level mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Mungkin Bapak dan Ibu bingung, kok pakai mahir. Secara sederhana Bapak dan Ibu bisa membandingkan dengan KKM gitu ya. Jadi kalau yang perlu intervensi khusus itu bisa kita katakan anak-anak yang masih di bawah KKM. Kemudian yang dasar itu yang level KKM, ya, jadi baik dan sangat baik gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga tidak perlu bingung gitu ya. Bapak dan Ibu, ini contoh nanti yang hasil AKM. Hasil AKM-nya akan ditampilkan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana numerasinya? Perlu intervensi khusus, itu ada 55%. Kemudian yang minimal atau level dasar itu ada 25%, kemudian yang baik 15%, sedangkan yang mahir ada 5%. Kemudian yang literasi membaca, di situ ditampilkan juga ada di level perlu intervensi khusus ada 30% siswa, kemudian minimal dasar ada 40%, yang cakap atau baik 20%, sedangkan yang mahir ada 10%. Nah, kemudian juga akan diberikan gambaran seperti itu Bapak dan Ibu, bagaimana untuk bilangan, ya, untuk yang numerasi ya ini ya, bilangan. Bilangan ini bisa kita lihat, yang biru adalah sekolah, kemudian yang coklat adalah nasional, yang hitam adalah kabupaten atau kota. Nah, misalkan ini anggap saja sekolah kita gitu ya, sekolah. Nah, berarti untuk bilangan itu skornya adalah 245. Di atas dari skor nasional yang hanya 180. Tetapi masih di bawah dari skor kabupaten kota yang 250. Demikian pula untuk yang aljabar, geometri, dan data dan ketidakpastian, Bapak dan Ibu bisa membaca dengan cara yang sama, Bapak dan Ibu. Nah, jadi bentuk laporannya seperti ini. Nanti laporannya tidak per individu, Bapak dan Ibu, tapi laporannya diberikan per sekolah. Nah, ini adalah timeline, ya. Timeline tindak lanjut hasil AKM. Timeline tindak lanjut hasil AKM yang, nah, timeline tindak lanjut hasil AKM yang rancangan awal Bapak dan Ibu. Ya. Jadi rancangan awalnya itu Bapak dan Ibu, ini yang 2021 rancangan awalnya itu kan dilaksanakan di bulan Maret untuk SMP SMA. Sehingga pada bulan Juli ini sudah bisa diseminasi hasilnya. Kemudian Agustus ada pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil. Kemudian bulan Agustus sampai November ada kegiatan penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut.
Kemudian karena rencana awal itu SD itu AKM asesmen nasionalnya Agustus, maka November kita akan mulai lanjut dari asesmen nasional. Itu setelah dilaksanakan asesmen nasional, maka ada diseminasi, kemudian ada pendampingan, ada penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut, dan ada MONEF program tindak lanjut. Ini adalah timeline yang rencana awal. Agar persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan lebih optimal. Dan di samping itu, waktu yang tersisa ini bisa digunakan untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan AN. Nah, meskipun ditunda Bapak dan Ibu, tetapi AKM tetap akan dilaksanakan tahun 2021 ini. Nah, ini mengapa? Karena untuk mengetahui learning outcome dan seberapa besar gap loss yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Tidak ada ujian nasional tahun 2020, demikian pun tidak ada tahun 2021, sehingga kalau AKM tidak dilaksanakan, maka dalam hal ini Kemdikbud tidak memiliki data point baseline, tidak bisa mengetahui mana sekolah atau mana daerah yang tertinggal, sehingga termasuk tidak bisa membuat strategi penganggaran dan bantuan untuk sekolah yang membutuhkan anggaran. Nah, jadwal asesmen nasional Bapak dan Ibu ini yang sudah terbaru. Ya, kalau rancangan awal itu Maret April itu sudah pelaksanaan, tapi sekarang Maret sampai April itu bergeser menjadi tahapan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis persiapan AN. Kemudian perkiraan nanti April sampai Agustus itu ada simulasi AN-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti bulan September sampai Oktober barulah akan dilaksanakan asesmen nasional. Sedangkan pengumumannya nanti di bulan Desember, pengumuman hasil AN. Nah, ini Bapak dan Ibu, beberapa hal mengenai asesmen nasional yang disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja di DPR. Jadi ini adalah informasi AKM terbaru. Yang pertama, melalui AKM pemerintah bisa memetakan kondisi pendidikan, termasuk sekolah yang tertinggal dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Nah, pemetaan itu untuk apa, Bapak dan Ibu? Yang poin kedua, pemetaannya itu berguna untuk strategi penganggaran dan menentukan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga, penundaannya itu agar persiapan ya melalui simulasi dan penetapan protokol kesehatan yang bisa dilakukan secara lebih ketat, termasuk faktor keamanannya. Kemudian yang keempat, sasarannya masih sama Bapak dan Ibu, yaitu siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 di setiap sekolah, tetapi hanya sebagian atau sampel siswa. Ya. Kemudian yang kelima, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu, karena asesmen nasional digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Kemudian yang keenam, hasil tidak menambah, hasilnya tidak digunakan untuk PPDB ya, untuk PPDB, hasilnya digunakan untuk evaluasi sekolah, untuk tidak lanjuti, tidak per individu seperti halnya ujian nasional. Ya, kemudian yang ketujuh, asesmen nasionalnya dilakukan di semua sekolah. Evaluasinya nanti tidak hanya
berdasarkan skor rata, tetapi juga ada perubahan skor atau tren dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Karena apa? Karena poin ke-8, asesmen nasional diselenggarakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah, madrasah, atau Pemda. Yang ke-9, ini sama, masih asesmen nasional, isinya adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, survei karakter asesmen nasional 2021 ditujukan untuk memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil Pancasila. Nah, ini survei karakter ini Bapak dan Ibu memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang siswa secara utuh, mencukupi dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, bagaimana persiapan satuan pendidikan? Apakah dengan drill soal-soal AKM? Nah, itu gambarnya silang Bapak dan Ibu, ya. Tidak dengan drilling Bapak dan Ibu. Tetapi untuk persiapan satuan pendidikan itu seharusnya melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang bagaimana? Tentunya proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi dan karakter murid. Dua hal ini harus sejalan, ya. Nah, terus nanti muridnya nggak tahu soalnya bagaimana. Murid bisa dikenalkan pada beragam format soal AKM, tetapi bukan berarti kita melakukan drilling. Nah, laporan AKM memberikan potret level kompetensi murid yang ini ya, yang nanti diharapkan bahwa harapannya ke depan semua murid itu mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Berarti paling tidak anak-anak itu semua harus tuntas, dan tuntasnya adalah baik dan sangat baik, ya seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, laporan satuan pendidikan berupa nanti gambaran global satu satuan pendidikan, seperti tadi contoh yang ini Bapak dan Ibu, contoh tadi ini ya, ini tadi juga laporannya itu adalah laporan sekolah, jadi bukan per anak, ya. Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini yang untuk diperhatikan bahwa tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM. Jadi Kemdikbud tidak akan mengadakan pelatihan khusus AKM. Tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Jadi tidak usah bingung, tidak usah galau, tidak usah tergoda pula dengan tawaran-tawaran dari bimbel untuk bisa mengikut sertakan muridnya, sukses AKM, dan lain sebagainya. Nah, fokus penguatan guru adalah saat menindaklanjuti hasil AKM, baik memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran, dan penguatan kapasitas guru. Jadi Bapak dan Ibu, satuan pendidikan bisa menindaklanjuti ya hasil AKM dengan melakukan penguatan guru. Ya, penguatan kapasitas guru utamanya dalam melakukan pembelajaran dan merancang asesmen yang berkualitas. Satuan pendidikan diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level atau mengajar pada level yang sesuai, serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang terkait surveinya ya, yang terkait surveinya iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, maka satuan pendidikan ini harus menyusun dan melaksanakan program yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Nah, memanfaatkan informasi hasil AKM tadi, guru-guru bisa mengajar teaching at the right level, kemudian guru-guru juga bisa menyesuaikan dengan kondisi murid, semangat belajar siswa terjaga, rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana dan rasa putus asa karena tugas yang terlalu sulit di luar jangkauan murid dapat dihindari. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi? Ya, tentunya dengan memperhatikan dari tingkat level kompetensi siswa, maka guru sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing
bisa memberikan tindak lanjut. Ya, ini adalah contoh strategi penguatan untuk konten literasi di mata pelajaran IPS. Guru bisa memberikan bahan belajar bagi semua siswa, ya, bagi semua siswa sesuai tingkat kompetensi siswa. Nah, tapi diharapkan ya guru juga mengetahui, oh ternyata di sekolah saya itu sebagian besar siswanya itu masih pada tingkat kompetensi perlu intervensi khusus. Berarti gurunya itu harus ya selain memberikan bahan belajar seperti biasa juga melengkapi dengan bahan-bahan lain seperti media audio, visual, dan juga pendampingan khusus pada materi. Kemudian kalau pada level dasar, guru memberi sumber belajar pendamping. Ya, jadi selain memberikan, nah, kemudian bagaimana kalau ternyata sudah sebagian besar sudah levelnya cakap, maka guru dapat selain memberikan materi berupa kondisi lingkungan, dengan mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Ini contohnya pada materi tentang koperasi. Level mahir tidak hanya diberi bacaan, kemudian baca selesai, tapi ada kegiatan lain, ya ada kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini contohnya adalah guru melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Ini adalah contoh untuk mata pelajaran yang lain. Contoh untuk meningkatkan kompetensi literasi membaca di pelajaran prakarya. Nah, pada kasus ini materinya adalah materi tentang membuat cireng. Membuat cireng. Cireng atau cireng ya? Cireng. Nah, membuat cireng. Nah, kalau khusus, maka guru memberi resep cara membuat cireng tetap dengan ditambah dengan catatan singkat atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep guru. Nah, kalau levelnya adalah level dasar, maka di sini selain memberikan teks resep cara membuat cireng, di sini siswa diminta untuk membuat catatan singkat atau rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan penanda bagian penting. Nah, kalau levelnya sudah level cakap, kalau levelnya sudah level konsep atau cara membuat antara cara membuat cireng dengan resep hasil modifikasi dan resep dari guru. Sepertinya Bu Yati ada kendala jaringan. Mohon maaf, ternyata terputus di sini. Ya, mohon maaf terputus tadi. Ya, saya tadi sampai mana ya Bu? Kata ya, Bapak dan Ibu mungkin saya ulangi lagi saja karena saya nggak tahu terputusnya sampai mana. Ya, jadi ini contoh untuk strategi meningkatkan kompetensi literasi membaca di mata pelajaran prakarya pada materi membuat cireng. Ya, kalau yang perlu intervensi khusus di sini selain teks yang diberikan, maka guru menambah dengan memberi dengan meminta siswa untuk membuat berdasarkan resep dari guru. Ya, kalau yang levelnya level dasar, maka guru memberi teks membuat resep cara membuat cireng.
Kemudian muridnya diminta untuk membuat catatan singkat atau rangkuman mengenai cara membuat cireng disertai cireng. Kalau levelnya level cakap, maka guru memberi teks dan memberi kesempatan pada siswa untuk memodifikasi. Setelah itu membuat laporan perbandingan antara cara membuat cireng dengan resep modifikasi dan resep dari guru. Kemudian kalau pada level mahir, maka siswa diminta mencari resep cireng lainnya, membandingkan antar cireng, kemudian memutuskan langkah-langkah pembuatan cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktikkan. Setelah itu, hasil telaahnya dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan dalam pembuatan cireng. Jadi agak semakin kompleks pembuatan Ibu ya. Nah, yang berikutnya contoh untuk meningkatkan kompetensi numerasi di mata pendidikan dengan hasil pertandingan. Nah, kalau levelnya ada pada level Bu Yati terpental ya ini, keluar dari room ya Pak Eka. Masih ada, masih di dalam. Baik, silakan Bu Yati untuk melanjutkan. Sepertinya Bu Yati terkendala jaringan. Bapak Ibu mohon maaf karena memang beliau pada posisi juga sedang ada tugas di dinas, jadi menggunakan mungkin jaringan internetnya agak sudah. Oh. Monggo Ibu. Halo, mohon maaf. Saya putus-putus jaringannya, ternyata kurang bagus di sini. J, Bu Yati, silakan. Dua mapel Kalau yang level dasar diberi contoh hasil pertandingan satu grup yang rumput. Ya, jadi contoh yang terakhir nanti kaitan dengan literasi numerasi, putus lagi koneksi internetnya. Ya, ini contoh yang di numerasi di mapel PJOK. Kalau yang level perlu intervensi khusus, jadi siswanya diberi contoh pertandingan yang lengkap, kemudian diminta menjabarkan nilai setiap tim dan menentukan pemenangnya. Kalau yang dasar diberi contoh grup yang rumpang dan kondisi pemenang, kemudian
Kemudian siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Kemudian kalau yang di level cakap diberi hasil pertandingan 2 grup. Sebelumnya. Demikian Bapak dan Ibu, itu bisa dilakukan oleh satuan pendidikan maupun oleh guru. Dan perlu diingat bahwa asesmen nasional ini bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih Bu Katarina kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Yati atas paparannya. Ini mungkin karena terkendala jaringan, mohon untuk paparannya, PPT-nya bisa di-share di room chat ya Bu Yati, supaya nanti Bapak Ibu bisa mencermati kembali karena beberapa kali tadi agak terputus-putus seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengambil poin penting dari paparan Ibu Yati bahwa asesmen nasional ini tidak mengukur kemampuan individu dari peserta didik, tapi nanti akan memotret sejauh mana tingkat ketercapaian pendidikan di sekolah, di daerah, dan secara nasional. Lalu tadi dari hasil asesmen nasional, dari laporan yang kita dapatkan, nanti kita bisa melihat tingkat kompetensi peserta didik, apakah pada tingkatan perlu dilakukan intervensi, kemudian tingkat dasar, cakap, dan mahir itu perlu perlakuan masing-masing. Dan tentunya perlu adanya kerjasama, tidak hanya untuk MAPEL, tadi disampaikan tidak hanya tanggung jawab MAPEL, matematika dan bahasa Indonesia saja, tetapi semua MAPEL andil ikut ambil bagian dalam menyukseskan peserta didik bisa menyelesaikan asesmen nasional ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kami persilahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada 2 cara. Bapak Ibu, yang pertama bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu bisa tekan tanda raise hand atau melambaikan tangannya di sana, atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di room chat. Seandainya terkendala jaringan, silahkan bisa saja tuliskan di room chat. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk satu termin dulu, 3 penanya yang akan menyampaikan pertanyaan. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ini kok sepertinya belum ada yang bertanya, apakah sudah sangat jelas nih Bapak Ibu? Di room chat saya baca juga tidak ada pertanyaan, hanya menyatakan hadir. Jadi link daftar hadir Bapak Ibu sudah di-share oleh Pak Chandra di room chat. Silahkan mengisi Bapak Ibu daftar hadirnya, sehingga nanti setelah kegiatan ini sudah tidak ada yang bertanya kembali link daftar hadirnya di mana, seperti itu. Masih ada sangat cukup waktu untuk mengisi. Saya cermati di sana belum ada pertanyaan terkait dengan konten dari paparan yang disampaikan oleh pemateri. Baik itu pemateri yang pertama dari Bu Nining tadi, belum ada yang mengajukan pertanyaan, lalu dari Ibu Yati pun belum ada yang mengajukan pertanyaan. Untuk materinya Bu Nining sudah di-share, kemudian materinya Ibu Yati mungkin dalam proses ya. Oh, ini dari sedang berusaha
karena mungkin ini materinya kan beberapa juga masih baru ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth Jumarti. Ini mungkin belum tidak ditujukan kepada siapa, mungkin nanti bisa ke Bu Yati ataupun Bu Nining memberi tanggapan masing-masing. Pembelajaran ini mungkin lebih pas di kelas besar ya Bu. Monggo Ibu Yati atau Bu Nining untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan ini. Oke, Ibu Elizabeth ya. Lah pembelajarannya mungkin Bu Yati dulu, pembelajaran. Oke, Bu Nining dulu monggo. Mbak Yati dulu enggak apa-apa. Bu. Oke. Jadi kalau ke Bu Elizabeth, kalau ini berbicara ke tindak lanjutnya, kalau saya menyikapinya tadi materi saya itu lebih ke AKM yang persiapan guru bukan nasional, sebenarnya tidak hanya di kelas besar ya Bu, bahkan ketika kita mengajar pun, ini kita sudah bisa mulai mempersiapkan strategi pembelajaran kita semacam apa, sehingga nanti dikatakan oleh Bu Yati bahwa itu tepat di level yang memang ditujukan di level tersebut. Jadi itu tidak hanya di kelas besar saja. Justru mari kita memulai dari kelas kita masing-masing. Bagaimana kita itu membuat sebuah strategi yang muaranya nanti anak-anak kuat baik di literasi, numerasi, maupun di karakter. Sehingga ketika menghadapi soal-soal AKM itu mereka sudah terbiasa karena memang pola pembelajaran kita disesuaikan dengan itu dan mereka tidak kaget lagi. Ibarat kata tidak disiapkan pun untuk tes numerasi atau literasi itu tidak masalah karena dalam hariannya sudah terbiasa, guru-gurunya sudah terbiasa. Tantangannya adalah bagaimana kita mengonsep sebuah strategi yang pas untuk mengarah ke sana. Karena mengarah ke numerasi literasi itu juga sebuah proses yang panjang, apalagi kalau guru belum terbiasa melakukan inovasi pembelajaran. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Monggo silakan disambung Ibu Yati. Monggo Ibu Yati dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Ibu Elizabeth. Ya, sudah cukup jawaban dari Bu Nining. Oh baik, baik saya kira jawaban cukup dari Bu Nining Ibu. udah sama. Betul sekali ya. Jadi itu tidak hanya di level kelas besar, baik itu di level kelas rendah pun juga kita harus segera bertransformasi tadi saya sampaikan. Bagaimana pembelajaran kita di kelas, sudah seperti apa. Kalau kita tidak biasakan dari sekarang, maka kita nanti juga akan mengalami kesulitan seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk segera beradaptasi dengan tuntutan ini. Begitu Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, tindak lanjut apa yang sebaiknya dilakukan oleh peserta BIMTEK ini agar kita baik dalam persiapan AKM? Pertanyaan dari Ibu Hurminar. Monggo, siapa Ibu Yati dulu? Tidak apa-apa, monggo Ibu. Ya, boleh. Oke. Ya, yang jelas mulai dari, kalau menurut saya mulai dari diri sendiri ya. Mulai dari diri sendiri, Bapak dan Ibu sudah dengan mengikuti BIMTEK ini Bapak Ibu sudah melangkah untuk memulai. Jadi gurunya memang harus mulai dulu, guru sadar untuk bisa memiliki literasi baik membaca maupun literasi numerasi. Dan Bapak dan Ibu bukan tidak mungkin nanti ke depan juga akan ada semacam kegiatan untuk mengukur seberapa tingkat literasi membaca dan literasi numerasi dari Bapak dan Ibu guru sendiri. Karena kalau Bapak dan Ibu gurunya sendiri masih bingung, tentu nanti juga akan lebih bingung lagi ketika harus membiasakan anak-anak dengan literasi membaca dan numerasi ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu silakan dimulai dari kegiatan yang bagus ini. Bapak dan Ibu nanti akan ada tugas untuk tindak lanjut. Bapak dan Ibu sudah mulai bisa merancang untuk persiapan AKM yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ke depan, ya. Sehingga tidak perlu menunggu instruksi juga, Bapak dan Ibu sudah mulai bisa merancang. Ya, jadi tidak perlu menunggu harus instruksi. Nanti kalau pelaksanaannya bulan September, Oktober, nanti Agustus kita siapkan bersama-sama.
menurut saya sudah sangat terlambat, karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk kegiatan asesmen nasional ini tidak bisa lewat drilling, harus ada perbaikan pada proses pembelajarannya. Halo Bu Katarina. Ya, baik. Cukup Bu Yati atau masih ada yang ingin ditambahkan? Bu Nining mungkin? Oh ya. Baik, silakan Bu Nining mungkin akan menambah sama. Ibu Yati. Senada kalau saya pembelajaran ke Bu Yati itu AKM itu sebenarnya sebuah proses ya. Jadi untuk mengetahui hasilnya itu tidak ujuk-ujuk dia bagus jelek, tetapi kalau memang kita menginginkan hasil yang bagus itu tentu tidak instan. Persiapannya mulai kapan? Ya betul, mulai dari sekarang. Kira-kira kapan akan pelaksanaan AKM? Ya udah dari sekarang, kenapa kita tidak mencoba memulai mengajar yang sudah itu tadi ya, kita transformasi, kita buka mindset, mengajar yang literat seperti apa, mengajar yang memixkan beberapa materi metode sehingga anak-anak terbiasa. Mulai dari sekarang yang sederhana dan tidak usah menunda lagi. Saya rasa tambahnya itu saja. Ya. Udah cantik? Ya, baik Ibu Nining. Betul sekali, saya juga sependapat. Jadi Bapak Ibu saat ini tepat sudah mengikuti kegiatan ini. Artinya Bapak Ibu akan termotivasi untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih dan lebih lagi setelah mendapatkan materi asesmen nasional ini. Ini menjadi modal dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ditanya kapan mulainya, tadi saya sependapat sekali. Mulai dari sekarang. Apabila Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas Bapak Ibu itu jauh lebih baik. Saya kira itu nggih Ibu-ibu pemateri. Baik, kita akan melanjutkan di pertanyaan berikutnya, masih saya baca di room chat sebelum saya nanti memberikan kesempatan yang resen. Ini dari Ibu Kadarwati SMP Negeri 2, izin bertanya kepada Ibu Yati. Untuk menyiapkan soal AKM, unsur IPA, apakah soal IPA yang biasanya dalam bentuk cerita panjang, kemudian dimodifikasi, sudah bisa dikatakan AKM? Atau apa ini? Bentar. Kegiatan praktikum. Ya. Atau apa ini kelanjutannya? Ya. Kegiatan praktikum, Bu. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Katarina, Bu Kadarwati. Untuk menyiapkan yang penguatannya di mapel IPA mau dikuatkan apa dulu? Literasinya. Kalau soal IPA yang biasanya dalam bentuk cerita panjang kemudian dimodifikasi, apakah bisa dikatakan AKM? Ya, kalau mungkin maksudnya Bu Kadar itu mungkin penyiapannya di salah satu gitu ya. Jadi kalau memang kita mau membuat AKM tentu kita bisa menyesuaikan dengan level kognitifnya Bu. Kalau hanya soalnya cerita panjang diperpanjang tetapi memang masih apa ya, ibaratnya itu masih level 1, kognitif 1, maka ya menurut saya itu masih sesuatu hal yang biasa ya, belum untuk meningkatkan literasi membaca maupun juga literasi yang numerasinya. Memang dibutuhkan latihan Bu Kadar, dan nanti kita juga bisa berlatih ya, karena perlu berlatih juga untuk membuat. Ada banyak contoh-contoh soal yang bisa dibuka di pusminjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh soal. Nanti bisa kita ATM, ya bisa kita amati tiru modifikasi untuk dimasukkan ke dalam soal IPA. Nah, semakin banyak berlatih, Bu Kadar nanti semakin bisa untuk membuat soal yang baik, ya yang kita latihkan yang baik. Kemudian untuk kegiatan praktikum, nah, ataukah misalkan kegiatan praktikumnya ini bisa dibuat dilaksanakan atau dibuat sebagai apa namanya yang apa tuh ya, saya kok sampai lupa, yang di atasnya soal itu apa namanya jadi kita misalkan menampilkan kegiatan praktikum, kemudian dari kegiatan praktikum itulah baru yang kita
buat soalnya seperti itu mungkin Bu Kader. Monggo Bu Katarina. Oh iya, baik Ibu Yati. Jadi Oke. seperti halnya saya juga IPA, saya kira Bapak Ibu bisa yang IPA seperti tadi untuk praktikum ya kita bisa menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, mungkin ya itu akan mengasah peserta didik agar kreatif, inovatif. Seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya dengan apa? Soal yang panjang apakah sudah AKM? Nah, saya kira AKM cirinya tidak seperti itu nggih Bu Yati nggih. Jadi sudah dijelaskan di depan bahwa kita adalah membiasakan untuk penalaran. Lebih bisa ke arah HOTS, high order thinking skill seperti itu. Baik, saya akan Bu Katrin, menarik sekali pertanyaannya. Saya nambahkan sedikit, mungkin ini baik. berbagi Silakan. ya. Izin share screen sebentar, Bu. Sebentar. Ya, jadi ada pertanyaan yang menarik dari Bu Kadarwati, nggih. Jadi kita itu jangan terjebak di soal panjang ya, Bu ya. Jadi ini kita hindari. Ini kok nggak bisa. Benar. Share screen saya sebentar, Bu. Kok nggak bisa share screen saya, Bunda? Oh ya. Ya mungkin dipertegas saja, Bu. Gini, saya membuat gini, Bu. Jadi saya membuat sebuah soal yang kalau kemarin contoh-contoh semua itu kan bahasa Indonesia, matematika. Iya. Tetapi saya itu membuat sebuah, ini sebentar ya Bu, saya silakan. menyampaikan ini mungkin akan bermanfaat untuk guru di sini. Saya membuat sebuah soal yang dimana itu pelajaran saya untuk menunjukkan AKM. Clue-nya AKM itu tidak hanya soal yang panjang, itu kita hindari nih. Bukan soal yang panjang, itu berarti AKM. Ingat, saya membuat sebuah clue seperti ini. Jadi ada stimulus dulu. Ketika kita membuat soal AKM, itu ada stimulus, baik berupa narasi teks bermakna, bisa berupa grafik, tabel, gambar, infografis, atau perpaduan di antaranya. Itu berarti bukan omong kosong, tetapi bahkan ketika kita tidak bisa mengerjakan soalnya pun, kita akan sudah memiliki pengetahuan di dalamnya. Dan buatlah yang menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang terupdate. Lalu di situ dimunculkan pemecahan masalah, transfer konsep, serta bernalar kritis. Saya akan memberikan satu contoh di soal saya bagaimana menyajikan ini, Bu. Kebetulan saya menyusun buku nanti insya Allah segera rilis untuk AKM kelas, Bu. Jadi ini di saya, ini coba ya. Jadi gini, ini pelajaran saya, ini tentang akuntansi. Selama ini kan saya membaca soal-soal itu masuknya literasi, bahasa Indonesia, matematika. Sekarang saya akan mengaplikasikannya untuk stimulusnya ya Bu Katrin. Jadi gini, ini proyek saya yang saya katakan apa manis tersebut saya implementasikan ke dalam sebuah soal. Jadi di soal saya akan memberikan gini gambaran seperti ini. Ini coba saya slideshow, semoga kali ini tidak pecah. Oh ini sudah tidak pecah ya Bu ya, saya perkecil untuk ini. Ya, ini ternyata 80% gitu. Jadi gini, embrio rent car ini adalah kasus saya yang sudah saya laksanakan. Laporan keuangan sebetulnya sangat penting bagi perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Saya berusaha menggali informasi, memberikan informasi ke siswa, setelah membaca ini dia akan dapat sesuatu. Sayangnya untuk perusahaan skala kecil kadang masih mengesampingkan hal ini. Salah satu alasannya adalah pembuatan laporan keuangan dianggap sudah rumit dan memakan waktu. Padahal membuat laporan keuangan sangatlah mudah. Hal-hal yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan, baik manual maupun elektronik, diantaranya ada yang pertama buku catatan pengeluaran, yang kedua buku catatan pemasukan, yang ketiga buku kas utama, buku stok barang, dan buku inventaris barang. Oke Bapak, Ibu, di sini saya menyajikan sebuah data dan informasi. Bahkan ketika siswa di soal tidak mampu mengerjakan, dia sudah mendapatkan makna bahwa sebenarnya membuat laporan keuangan bukanlah hal yang susah. Ada informasi yang didapat. Lalu baru saya mengajukan ke sini, menariknya ke sini. Pada pembelajaran proyek akuntansi, Ibu Nining meminta anak untuk membuat proyek yang dapat membantu masyarakat sekitar sekolah. Kelompok ACI beranggotakan Aida, Cici, dan Ina berhasil membuat aplikasi prototipe sederhana berbentuk Excel untuk membantu laporan keuangan embrio
Renkan. Embrio Renkan aplikasinya seperti ini baru ini tadi ya, setelah pancingan ini nanti saya baru masuk ke pertanyaan. Misalkan Cici yang membuat laporan keuangan ternyata di pemasukannya lebih besar dari pengeluarannya. Nah, sebagai perusahaan, langkah apa yang harus dia lakukan? Itu masuk ke pertanyaan. Tetapi sebelumnya kita kasih stimulus yang bermanfaat. Ini adalah salah satu, karena saya banyak Bu menjumpai guru-guru ketika mengaplikasikan di pelajarannya susah. Dia hanya berpikir itu narasi yang panjang, padahal tidak. Tetapi hakikatnya adalah memberikan makna, memberikan stimulus. Setelah stimulus yang saya ceritakan itu nanti, baru masuk ke pertanyaan. 5 pertanyaan dari pilihan ganda sampai pada uraian. Saya rasa itu Bu Kadarwati. Jadi bukan soal yang panjang, tetapi kita memberikan narasi yang sesuai dengan pelajaran kita, yang bermanfaat untuk siswa, sehingga ketika mengerjakan pun siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, minimal ada ilmu ketika kita membaca stimulus tersebut. Saya rasa itu Bu Katrin tambahannya ya, matur suwun. Baik, terima kasih Ibu Nining, cukup jelas sekali Bapak Ibu. Jadi tidak selalu soal AKM itu panjang. Jadi tadi yang terpenting adalah stimulusnya, memberikan informasi yang penting kepada peserta didik. Selain setelah itu nanti baru ada pertanyaannya. Jadi stimulus itu sangat penting. Itu yang kemarin sudah dijelaskan di pertemuan yang kedua ya oleh narasumber yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu kita akan beri kesempatan yang raise hand lebih dahulu. Ini ada Pak Abdi Tompo Rahayu dari SD Negeri Gendongan 1 Salatiga. Kami persilahkan Pak Abdi, mikrofonnya untuk di-on-kan. Atau minta tolong Pak Eka. Pripun Bu, floating tadi ada. Ini Pak Abdi. Oh iya, siap. Sudah Bu. Lanjut. Oke, terima kasih Bu Katarina. Baik, mau bertanya pada Bu Nining. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bu Nining. Selamat siang Pak Tomo. Kalau sebelumnya mohon maaf, mungkin tadi saya salah dengar atau kurang konsen karena baru ada tamu. Tadi saya kalau nggak salah dengar, Bu Nining menyampaikan bahwa ada istilah AKM kelas. Yang mana yang selama saya pahami AKM bagian dari asesmen nasional. Nah, ini benar enggak Bu? Tadi Bu Nining menyampaikan AKM kelas Bu. Betul enggak? Oke, ditunggu saja rilis programnya segera dari kementerian ya Pak ya. Oh, itu berarti program baru ya Bu ya? Iya, sebenarnya enggak baru Pak. Jadi ini memang rancangan, rancangan dari kementerian yang di level tertentu sudah sampai, cuma untuk sosialisasi akan segera dilaksanakan Pak. Oh. Fungsi AKM kelas nanti berbeda dengan AKM dari asesmen nasional Bu ya? Berbeda. Oke, kalau asesmen kelas itu lebih ke bagaimana mengevaluasi pembelajaran secara individu. Tadi disampaikan di slide saya, bahwa memang untuk mengukur kelas secara general, secara umum, potret sekolahan seperti apa, itu dilaksanakan melalui AKM nasional. Tetapi kita kan sudah harus mempersiapkan bagaimana untuk mencapai AKM nasional itu dimulai dari kelas-kelas yang tentu saja mengacunya nanti kepada AKM nasional. Seperti dikatakan oleh narasumber dan juga tadi Bu Katrin, kita memang untuk menuju ke AKM nasional tanpa melakukan apa-apa itu adalah nonsen. Pasti hasilnya itu buruk dan itu adalah potret pendidikan kita ya Pak ya. Nah, oleh karena itu bagaimana upaya meningkatkan kualitas pembelajaran guru ya. Guru, maka pemerintah membuat sebuah program yang namanya adalah AKM kelas. Bagaimana seorang guru mengelola kelasnya sehingga dia bisa mengacu, jangan disangka lantas orientasinya hanya ke AKM nasional, tidak. Tetapi bagaimana Pak Tomo itu bisa mendesain pembelajaran di kelasnya sehingga pengukurannya tepat, soal-soalnya itu juga selaras. Oleh karena itu ketika itu sudah terbiasa dari guru-guru, otomatis mau dites apapun model PISA, pasti anak-anak
bisa. Seperti itu Pak Tomo. Oke, terima kasih Bu Nining. Berarti program baru, makanya saya masih asing sekali. Iya, nanti ditunggu rilisnya ya Pak. Oke, Segera terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Katarina. Baik Pak Tompo pertanyaannya. Memang kita sebagai guru harus mulai dari diri kita supaya nanti kelas kita juga bergerak untuk terjadi perubahan ke arah pendidikan yang lebih baik. Baik, kita akan lanjut. Saya akan baca pertanyaan dari Pak Dadang. Tadi sebenarnya sudah raise hand, mungkin ini menuliskan di room chat. Izin bertanya, apakah jika sekarang anak-anak mulai dibiasakan dengan AKM, apakah nanti saat penilaian akhir semester soal-soal yang dibuat juga sudah berbasis AKM? Monggo bisa Bu Nining, bisa Bu Yati untuk menanggapi pertanyaan ini. Silakan Ibu. Oke, sebenarnya itu jawabannya ya kalau secara diri kembali ya saya sampai bahkan dari sekarang sudah membiasakan soal-soal yang menjurus ke sana, tidak usah ada apa namanya AKM pun, itu adalah untuk kontrol kita sendiri kalau saya aja. Jadi tidak usah gaung-gaung AKM seperti kita menyusun soal HOTS gitu ya Bu Catherine. Ya betul. Bahkan ya sejak sekarang pun itu ke kualitas, kembali ke kualitas guru-guru itu mau apa. Nah kalau memang muridnya hanya dituntut untuk tahu ya sudah, dia hanya paham akan pengetahuan. Tetapi ketika kita sudah membuka mindset, kita tidak usah menunggu akhir semester atau apapun. Harapannya memang dari pemerintah, endingnya nanti guru-guru membuat setiap mapel ya, memiliki orientasi untuk menyusun soal yang selevel. Saya katakan selevel AKM. Untuk proyek pelatihannya kita tunggu, tetapi kalau saya sendiri, kita tidak usah menunggu program, ya sudah, kita mulailah membuat soal-soal yang mengacu ke AKM sehingga anak-anak terbiasa menghadapi soal model-model AKM. Sesungguhnya itu kebutuhan, ya. Sesungguhnya tidak tuntutan tetapi kebutuhan. Betapa sebuah soal AKM itu kalau kita baca, jangankan yang menjawab, yang membuat satu soal pun itu luar biasa. Saya membuat satu soal itu juga dibutuhkan pemikiran yang luar biasa. Ini jujur Pak. Jadi saya bersama dengan teman-teman masuk ke mapel-mapel, kita lagi diskusi. Ternyata untuk membuat satu paket berisi stimulus sampai dari soal 5 soal ya, dari pilihan ganda kompleks, benar salah menjodohkan, itu butuh pemahaman yang luar biasa. Ya, dituntut kita. Kalau gurunya saja nggak bisa, ya bagaimana dengan muridnya? Kalau saya simpel saja, mulailah dari hal yang kita biasakan dulu, endingnya apapun nanti kurikulumnya, apapun nanti alat untuk evaluasinya, tidak masalah. Nah, begitu ya, Pak. Coba saja dari sekarang. Nah, kayaknya Bu Katen juga sepakat deh. Ya, biasa juga kayaknya ya. Ya, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Nining. Jadi kita sebagai guru memang harus berada di garda terdepan. Karena bagaimanapun kita berada di depan siswa kita, sehingga kreativitas, inovasi, kemudian kemampuan kita untuk mengelola kelas, kemudian dalam praktek pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran itu diperlakukan kemampuan-kemampuan yang untuk mendorong kita agar kita bisa mengembangkan literasi membaca maupun numerasi peserta didik kita, baik itu di mapel matematika bahasa Indonesia juga di mapel kita masing-masing. Saya rasa itu betul sekali. Tadi Bu Nining membuat soal literasi numerasi maupun literasi membaca itu perlu energi lebih, dan saya juga mencoba seperti itu, butuh waktu yang cukup lama dan harus fokus seperti itu. Nah, itu kita harus dilatih. Saya kira itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini kok sepertinya terkait dengan materi minggu yang lalu. Kemudian untuk proses tindak lanjut kepada siswa kaitannya dengan survei lingkungan karakter, kira-kira teknis pelaksanaan bagaimana ya? Soalnya saat ini anak-anak masih di rumah, belum bisa ke sekolah. Jadi untuk melakukan survei karakter saat ini belum bisa optimal. Ini sebenarnya materi yang kemarin, mungkin kalau ada yang bisa membantu Bu Nining atau Bu Yati. Bu Yati, gantian Bu Yati. Bu Yati? Bu Yati ada enggak ini ya? Di room ya? Tidak ada itu. Tidak ada. Saya rasa nih minggu kemarin, tetapi ya, pasti itu menyesuaikan ya Bu
Bu Katrin ya. Pasti untuk survei macam-macamnya ini nanti akan disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Iya. Untuk soal-soalnya itu sudah dipikirkan dan itu karena berlaku umum untuk seluruh Indonesia, kita sedang mengalami corona, pasti ada karakter-karakter dasar ya. Jadi bahkan bisa memotret gurunya, misalkan hanya ketika KBM sikap guru, kan gitu-gitu aja. Soalnya tidak usah mikir kan, misalkan guru ketika memberi tugas, memberikan follow up tidak, itu kan juga karakter ya. Ketika ulangan semacam apa. Jadi pertanyaan atau survei lingkungan itu pasti sudah diukur sedemikian rupa sehingga walaupun pandemi, karakter dasar itu sudah ketahuan ya, karena saya kira tidak akan ibaratnya ngalang ya. Jadi kalau potret seseorang itu kan tidak instan ya Bu. Betul. Jadi bagaimana kita kesehariannya, baik situasi pandemi ataupun situasi normal, itu kita bisa melihat karakternya seperti apa. Misalnya kita, apakah di masa pandemi ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai guru. Misalnya apakah hanya memberi tugas saja, ataukah memberikan layanan pembelajaran sedemikian rupa, berupaya agar peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentu saja kita harus berlatih. Kalau daring, maka kita perlu kompetensi-kompetensi bagaimana melayani pembelajaran secara daring. Tentu saja kan seperti itu. Itu bagian dari karakter saya rasa ya Bu. Betul. Itu kan gini Bu Katrin, sering kita jumpai, ini masalah umum ya, bahwa banyak di masa pandemi ini, kalau SMA 1 mungkin beda ya Bu ya, siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Sederhana saja. Kenapa Anda tidak mengumpulkan tugas? Guru-guru tertentu karena gurunya itu tidak ngasih feedback. Jadi tugas itu dikumpulkan Bu, nanti setelah setiap 3 bulan sekali baru dikoreksi. Itu juga sudah menunjukkan karakter gurunya, lingkungan belajarnya. Apakah kondusif atau tidak. Seharusnya kan kita ngasih feedback. Itu juga terjadi di sekolah-sekolah tertentu. Jadi setelah 1 semester baru semua guru ngoyak-ngoyak tugasnya belum selesai. Kalau SD tertib ini Bu, SMP juga tertib. SMK itu luar biasa. Jadi kelihatan, jadi gurunya yang bagaimana dia memperlakukan muridnya itu akan dipotret Bu. Jadi potretnya kan tidak hanya lingkungan, gurunya piye. Ternyata memang belum mendukung. Seperti itu, jadi jangan khawatir walaupun masih corona. Nanti insya Allah September semoga vaksinasi sudah selesai ya Bu. Mungkin ada ketika dia bisa offline Juli atau harapan kita seperti itu. Jadi jangan khawatir nggih. Pak siapa tadi yang bertanya nggih? Pak Dadang nggih. Begitu Pak Dadang. Betul Bu Katrin bahwa potret itu bisa diambil dari jauh, dari dekat. Bisa. Jadi alatnya itu sangat macam-macam, kadang-kadang dengan pertanyaan yang tidak terduga. Seperti itu Bu Katrin, Pak Dadang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami masih beri kesempatan, masih ada 8 menit lagi. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya kira cukup, luar biasa pemateri kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nining yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua bagaimana kita sebagai guru dalam menghadapi asesmen nasional, kemudian ada asesmen kelas tadi. Jadi kalau kita ambil poin-poin penting dari apa yang dipaparkan oleh para narasumber tadi, bahwa mulailah dari diri kita sendiri, sehingga kalau kita mulai dari diri kita sendiri, maka kita bisa menerapkannya di peserta didik kita, dan tentunya nanti potret itu akan menjadi potret bagaimana ketercapaian pendidikan, baik itu di level kelas, sekolah, ataupun tingkat nasional. Ini Bu Yati sudah join kembali. Mungkin Bu Nining dan Bu Yati memberikan closing statement untuk menutup kegiatan BIMTEK pada pagi hari ini. Silahkan Bu Nining dan Bu Yati bergantian. Oke. Dari saya Bapak Ibu, apapun alat ukur nanti asesmen nasionalnya,
kita sebagai garda terdepan, guru, tanpa memiliki inovasi dalam pembelajaran, hal itu adalah suatu keniscayaan saja. Marilah kita bertransformasi, buka mindset, ubah diri kita, persiapkan kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola kelas. Karena apa? Di ke depan adalah era digital di mana siswa butuh guru yang smart. Siswa butuh guru yang mampu memberikan, ingat, kompetensi bukan hanya teori. Semangat Bapak Ibu guru, apapun kurikulumnya, apapun penilaiannya, kita adalah faktor utama penentu keberhasilan siswa. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali, menginspirasi kita semua, ya, Bapak Ibu. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Yati. Apakah ada di room ini, Ibu Yati? Tadi sudah. Ada, barusan masuk. Tadi ya, terlempar tadi. Ya, silakan Ibu Yati. Ya, terima kasih Bu Katarina, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di ruangan ini sampai dengan siang hari ini. Bapak dan Ibu luar biasa sekali sudah mau mengembangkan diri untuk memahami mengenai asesmen nasional. Harapan kita bersama Bapak dan Ibu bahwa dengan asesmen nasional ini kita semua dengan memahami nanti kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang jelas kuncinya memang di Bapak dan Ibu guru semua. Ya, kalau kita ingin siswa kita berhasil di masa yang akan datang, maka kita memang harus memperbaiki proses pembelajaran supaya ke depannya siswa siap hidup di zamannya untuk menjadi insan-insan yang terpilih. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya yang sangat baik ini. Tetap semangat di dalam belajar, menimba ilmu, mengembangkan diri, dan melayani peserta didik dengan proses pembelajaran yang sebaik-baiknya. Saya mohon maaf karena hari ini jaringan saya kurang bersahabat, sehingga putus nyambung koneksinya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Baik, terima kasih Ibu Yati dan Ibu Nining. Kita sudah di akhir kegiatan. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa kepada pemateri kita hari ini. Bapak Ibu bisa tekan reaction di sana, kita bisa klik tanda tepuk tangan seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Oh ya Bu, jangan lupa tugasnya sudah kami persiapkan di Google Classroom. Bagi yang bisa nanti linknya bisa dibagikan di grup nanti, strategi berapa? Ini tidak pertanyaan lagi Bu, tapi tentang strategi yang harus strategi pembelajaran yang harus disiapkan guru, nggih. Jadi setelah menerima materi BINTEK AKM, buatlah strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh, meliputi identitas diri, nama mapel, materi, metode, media yang digunakan, serta langkah-langkah pembelajaran, deskripsikan, jelaskan secara terinci. Gitu aja, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Nining. Bapak Ibu sudah mendengarkan tugasnya. Monggo dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Deadline-nya kapan Ibu Nining? 1 minggu cukup ya itu ya Bu ya? Ya, 1 minggu berarti Bapak Ibu setelah 1 minggu nanti ditunggu sertifikatnya. Bagi Bapak Ibu yang menyelesaikan tugas dengan baik, jadi tidak ada tenggat waktu lagi, nggih. 1 minggu dari hari ini Bapak Ibu itu adalah deadline terakhir mengerjakan tugas. Bagi Bapak Ibu yang mengerjakan tugas, nanti kami akan berikan sertifikat kelulusan apabila memenuhi kriteria. Jadi Bapak Ibu tetap bersama kami PGRI Kota Salatiga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga menyajikan banyak kegiatan peningkatan kompetensi guru, antara lain adalah ini BINTEK Asesmen Nasional, dan ditunggu di program berikutnya kami akan mengadakan pelatihan pembuatan video pembelajaran di bulan Maret April ya Bapak Ibu. Nanti ada 4 kali pertemuan, kami akan bagikan flyer dan link untuk pendaftaran. Silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti. Untuk kegiatan pelatihan yang akan datang kami akan batasi jumlahnya maksimal 250 Bapak Ibu. Jadi tidak seperti ini 462 Bu Nining. Nah ini luar biasa, dan Ibu. Sepertinya tambah lagi karena memang
antusiasme dari guru-guru di Salatiga cukup tinggi. Tapi nanti yang video pembelajaran kami membatasi hanya 250. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk segera nanti mendaftarkan setelah kami share formulir pendaftarannya. Demikian Bapak Ibu, kita akan akhiri kegiatan BIMTEK hari yang keempat. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri dari awal hingga akhir, sepertinya ibu-ibu pemateri ya Bu, dari awal hingga akhir, kok enggak ada bapaknya? Enggak ada bapaknya ya. Besok bapak Bu, besok bapak yang apa? Yang media. Video pembelajaran bapak aja. Banyak bapaknya tapi masih ada Ibu Yati. Jadi ibu-ibu mohon maaf. Jadi pertemuan pertama ada Ibu Yati, Mujiati maksudnya. Kemudian yang pertemuan kedua juga ibu semuanya. Pertemuan ketiga ibu dan ini ibu semua. Ada Pak Sutomo MAG. Oh iya lupa Nj, Pak Sutomo. Iya betul sekali ya. Ya, di pertemuan ketiga ada Bapak Tomo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas peran serta aktif menjadi peserta dan juga Bapak Ibu telah mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nanti ditunggu untuk tugas terakhirnya dan kami akan berusaha untuk mengoreksi tepat waktu. Bapak Ibu narasumber akan memberikan feedback, kemudian kami akan umumkan kelulusannya. Jadi ini saya kira kita sudah belajar bahwa pelatihan yang kita lakukan itu betul-betul perencanaan, kemudian juga pelaksanaannya dan hasilnya juga bisa dirasakan. Sehingga tidak berarti kalau ikut kegiatannya ini gampang cepat lulus. Tidak, saya kira selama ini Bapak Ibu bisa merasakan sendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri dengan mengucap syukur. Kegiatan kita sudah berakhir. Ini mohon maaf tidak ada acara penutupan karena memang kita sebenarnya kegiatannya itu berkelanjutan. Bapak Ibu ditunggu peran aktifnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya dalam upaya peningkatan kompetensi Bapak Ibu, utamanya untuk kemajuan pendidikan di Salatiga, Jawa Tengah bahkan nasional. Semoga kita menjadi pionir kemajuan pendidikan. Amin. Terima kasih. Kita akan akhiri dengan mengucap syukur. Kemudian kita akan bertemu kembali di kegiatan-kegiatan PGRI dan Dinas Pendidikan selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.